Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tak semua luka akan sembuh seiring waktu. Ada yang justru membentuk seseorang menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang dialami oleh Salsa. Dulu, ia adalah istri yang rela berkorban demi suaminya, Darwin. Namun, balasan yang diterimanya hanyalah hinaan dan penolakan. Tak hanya dari Darwin, tetapi juga dari ibu mertuanya yang selalu menganggapnya sebagai beban. Suatu hari, semua caci maki itu mendorong Salsa mengambil keputusan besar. Pergi. Meninggalkan semua yang pernah ia perjuangkan, ia memilih membangun dirinya dari awal, sendirian, tanpa bantuan siapapun. Dengan sisa tabungan seadanya, Salsa membuka usaha kecil berjualan bakso di depan kontrakannya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa usaha kecil itu menjadi batu loncatan yang akan membawa Salsa ke puncak kesuksesan. Dari warung bakso sederhana, hingga akhirnya mendirikan showroom mobil mewah. Di balik semua kesuksesan itu, Salsa tetap rendah hati. Tak pernah menunjukkan kekayaan yang kini ia miliki. Ia memilih tetap menjadi Salsa yang sederhana. Salsa yang dulu dianggap remeh. Namun roda nasib benar-benar berputar. Tanpa disangka, Salsa kembali dipertemukan dengan Darwin dan ibu mertuanya. Kali ini, dengan posisi yang benar-benar berbeda. Dan ketika kenyataan terungkap, dunia seakan runtuh bagi Darwin dan ibunya. Sementara bagi Salsa, itu adalah penutup manis atas luka lama yang akhirnya terbalaskan dengan elegan. Inilah kisah Salsa, wanita yang pernah dihina sebagai tak berguna, namun membuktikan dirinya sebagai berlian yang bersinar terang. Hari itu rumah Darwin dipenuhi suara keras dan menusuk. Buat apa mempertahankan perempuan tak berguna seperti dia, Win? Hidupmu malah makin sial sejak menikah dengannya. Teriak ibu Darwin sambil menatap Salsa dengan pandangan merendahkan. Darwin yang duduk di sofa hanya mengangguk pelan, memperkuat hinaan ibunya. Salsa, kamu cuma beban. Nggak bisa kasih apa-apa buat aku. Kerja nggak, uang juga nggak punya. Mending kita akhiri saja, katanya dingin. Salsa menggenggam jemarinya kuat-kuat, menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Ia tak pernah menyangka, pria yang dulu mengikat janji suci dengannya kini tega melemparkan kata-kata sekejam itu. Saya sudah berusaha, Win. Suaranya bergetar. Berusaha? Berusaha apanya? Jadi beban terus? Ibu Darwin kembali menyambar. Kamu pikir rumah tangga itu cukup pakai cinta doang? Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti pukulan keras di dada Salsa. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah lama meninggal, ayahnya menikah lagi, dan pergi entah kemana. Ia benar-benar sendiri. Dalam keputusasaan, Salsa sadar satu hal. Ia tak akan pernah dihargai di tempat itu. Ia mengambil keputusan berat dalam hidupnya. Dengan tas kecil berisi beberapa potong baju dan sedikit uang, Salsa melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan cinta, luka, dan penghinaan di belakang punggungnya. Malam itu, ia berjalan tanpa arah, hujan rintik membasahi wajahnya. Tapi di dalam hatinya, sebuah janji mulai tumbuh perlahan. Janji untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita tak berguna seperti yang mereka katakan. Angin malam menusuk kulitnya saat Salsa berdiri termenung di pinggir jalan. Sebuah koper kecil tergeletak di kakinya, basah terkena gerimis yang turun perlahan. Ia menatap kosong ke depan, bertanya-tanya, kemana lagi ia harus pergi. Tak ada rumah keluarga yang bisa dituju, tak ada teman yang bisa diandalkan. Semua yang ia miliki kini hanyalah dirinya sendiri. Langkah kaki Salsa berat, namun tetap ia paksakan bergerak. Ia akhirnya menemukan sebuah gang kecil dengan deretan kontrakan sederhana. Disitulah, di antara bangunan reot dan jalanan becek, Salsa menemukan sebuah kamar kecil kosong yang disewakan. 150.000 sebulan, Mbak. Bayar di depan, kata ibu pemilik kontrakan tanpa basa-basi. Salsa mengangguk lemah. Dengan uang seadanya, ia membayar sewa untuk 1 bulan. Itulah awal dari perjalanan barunya. Di sebuah kamar kecil berukuran 3 meter, tanpa perabotan, tanpa harapan. Malam itu, Salsa duduk di atas lantai beralaskan koran bekas. Ia memeluk lututnya, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Segala hinaan, cacian, dan perasaan tak berguna kembali menyeruak, membuat dadanya sesak. Aku harus kuat, bisiknya lirih di tengah keheningan malam. Aku pasti bisa. Esoknya, Salsa bangun dengan mata sembab, tapi tekad di hatinya lebih besar dari sebelumnya.
Ia menghitung uang yang tersisa. Jumlahnya tak banyak, tapi di matanya itu bukan hanya angka. Itu adalah kesempatan. Itu adalah nyawa. Ia berpikir keras. Apa yang bisa ia lakukan dengan modal sekecil itu? Apa yang ia kuasai? Tiba-tiba, kenangan masa kecilnya melintas. Ibunya dulu sering membuat bakso sendiri di rumah. Salsa membantu menggiling daging, meracik bumbu, hingga membentuk bulatan bakso yang kenyal. Bakso buatan ibunya, bakso yang rasanya selalu membuat orang tersenyum puas. Mata Salsa mulai berbinar. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ia bisa bertahan dengan bakso. Tanpa membuang waktu, Salsa mencatat kebutuhan dasar, daging, tepung, bumbu panci besar, kompor sederhana. Ia menghitung dan menghitung ulang, memastikan semua cukup. Tak ada tempat untuk ragu, tak ada ruang untuk menyerah. Salsa menguatkan hatinya, menatap ke cermin kecil di sudut kamar. Wanita dengan mata bengkak itu bukanlah wanita yang kalah. Ia adalah pejuang. Aku akan bangkit, ucapnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Salsa tak tahu apa yang akan menunggunya ke depan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah membiarkan hinaan itu menjadi akhir hidupnya. Pagi itu, Salsa berjalan menyusuri pasar tradisional dengan selembar kertas lusuh berisi daftar belanja di tangannya. Langkahnya cepat, matanya tajam mencari bahan terbaik dengan harga serendah mungkin. Setiap lembar uang yang keluar dari dompetnya terasa seperti mengiris hatinya. Namun Salsa tahu, ini adalah investasi pertama dalam perjuangannya. Setelah hampir 2 jam berkeliling, ia pulang dengan membawa beberapa kantong plastik berisi daging sapi, tepung, bumbu, dan bahan tambahan lain. Ia juga membeli kompor gas kecil bekas dan sebuah panci besar yang cukup untuk merebus puluhan bakso. Di halaman kecil kontrakannya, Salsa mulai bekerja. Tangannya yang dulu halus kini cekatan mengaduk adonan bakso. Ia menggiling, membumbui, membentuk bulatan bakso satu persatu dengan penuh kesabaran. Peluh membasahi dahinya, tapi ada semangat dalam gerakannya. Semangat untuk bertahan hidup. Beberapa tetangga kontrakan memperhatikan dari kejauhan. Kasihan ya Mbak Salsa, bisik seorang ibu-ibu. Baru cerai, udah banting tulang sendiri. Namun Salsa tak peduli dengan bisikan itu. Ia tahu, rasa kasihan orang lain tak akan membayar uang sewanya bulan depan. Malam harinya, Salsa mulai membuka warung baksonya. Ia hanya menaruh 2 meja plastik kecil dan 4 kursi. Di atas meja, ada 1 termos besar berisi bakso dan panci kuah yang mengepul harum. Awal-awal, pengunjungnya hanya 1-2 orang. Beberapa tetangga iseng mencoba karena penasaran. Tapi saat sendok pertama mencicipi bakso racikan Salsa, semua orang setuju, baksonya luar biasa enak. Baksonya kenyal, kuahnya gurih banget, seru seorang bapak. Iya, kayak bakso zaman dulu asli. Timpal yang lain. Dalam hitungan minggu, warung bakso kecil Salsa mulai ramai. Orang-orang dari luar gang pun berdatangan, mendengar kabar tentang bakso enak dan murah di kontrakan sederhana itu. Salsa sering kehabisan stok sebelum malam. Ia pun menambah produksi sedikit demi sedikit, lalu membeli meja tambahan, kursi tambahan, tabung gas diperbarui, panci diganti dengan yang lebih besar. Sedikit demi sedikit hidup Salsa mulai bergerak maju. Suatu malam saat menghitung hasil jualannya, air mata menggenang di mata Salsa. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Dulu aku dianggap wanita tak berguna, bisiknya kepada dirinya sendiri. Tapi lihatlah, aku bisa. Aku benar-benar bisa. Meski usahanya baru merangkak, Salsa tahu, ini baru permulaan. Ia menuliskan 1 kalimat di kertas kecil dan menempelkannya di dinding kamarnya. Jangan pernah menyerah. Suatu hari mereka akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, di kamar kecil berlantai semen dan berdinding kusam, seorang wanita sederhana sedang menyulam masa depannya dengan kerja keras dan air mata. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Hidupnya sekarang adalah tentang menatap ke depan. Tahun pertama perjuangan Salsa terasa berat, tapi perlahan semua kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Setiap hari warung baksonya semakin ramai. Pelanggan mulai datang bukan hanya dari lingkungan kontrakan, tetapi juga dari luar kelurahan. Bahkan ada yang rela mengantre demi menikmati semangkuk bakso racikan. Salsa mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan rapi. Ia belajar sendiri dari internet tentang cara sederhana mengelola keuangan. Usaha kecil. Setiap malam, setelah membereskan warung, ia duduk di depan laptop tuanya, belajar tanpa lelah. Kalau mau hidup lebih baik, aku harus pintar, tekadnya. Uang tabungannya yang dulu tinggal sisa kini mulai bertambah. Awalnya, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu ia bisa membayar sewa kontrakan setahun penuh, kemudian membeli peralatan masak yang lebih modern. Setiap kali Salsa mendapatkan tambahan rezeki, ia tidak menghamburkannya. Ia memilih berhemat, hanya membeli apa yang benar-benar dibutuhkan. Kesederhanaan menjadi kunci kekuatan dirinya.
1 tahun berjalan, Salsa memandang ke dalam toples kaca, tempat ia menyimpan sebagian tabungan. Jumlahnya membuat matanya membulat. Ia hampir tak percaya. Puluhan juta rupiah terkumpul dari hasil berdagang bakso. Malam itu Salsa tak bisa tidur. Di dalam hatinya ada dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh. Warung bakso ini adalah awal, gumamnya. Aku harus berpikir lebih besar. Dalam diam, kenangan akan hinaan Darwin dan mertuanya kembali terngiang. Kamu itu beban. Gagal jadi istri, gagal jadi manusia. Kalau terus bareng Salsa, hidup kamu bakalan hancur, Dar. Ucapan itu bukan lagi menjadi luka, melainkan cambuk yang menguatkan Salsa untuk membuktikan segalanya. Ia mulai merancang rencana baru, membuka showroom mobil bekas. Banyak orang di kota kecil itu yang ingin membeli mobil bekas berkualitas, tapi sulit menemukan tempat terpercaya. Salsa melihat peluang di sana. Dengan sisa tabungan dan keberanian yang ia kumpulkan, Salsa mulai mencari-cari lokasi kecil untuk membuka showroom pertamanya. Ia tak komale untuk bernya sana-sini. Bahkan kepada para pedagang mobil bekas di pasar loak. Ada banyak tatapan meremehkan, ada cibiran halus, tetapi Salsa sudah kebal. Perempuan kayak kamu mau buka showroom? Hati-hati ketipu, Mbak. Sindir seseorang. Salsa hanya tersenyum. Ia sudah terlalu sering diremehkan. Sekarang ia tahu caranya membungkam hinaan, dengan hasil. Bulan berikutnya, dengan modal yang pas-pasan, Salsa berhasil menyewa lahan kecil di pinggir jalan raya bekas lapangan kosong tak terurus. Dengan semangat ia membersihkan tempat itu, memasang spanduk sederhana bertuliskan, "Showroom Mobil Salsa, mobil bekas berkualitas, harga bersahabat." Mobil pertama yang ia jual hanya 4 unit mobil bekas biasa. Ia menjualnya dengan pelayanan tulus, transparan, dan tanpa tipu-tipu. Dalam waktu 2 bulan, keempat mobil itu ludes terjual. Nama Salsa mulai terdengar di kalangan warga. Banyak yang merekomendasikan showroomnya karena kejujurannya. Tak butuh waktu lama, Salsa menambah stok mobil, memperluas showroom, memperbaiki penampilan lapak, dan merekrut karyawan pertamanya. Seiring berjalannya waktu, Salsa tak hanya menjual mobil bekas, tetapi juga merambah ke mobil-mobil kelas menengah atas. Hidupnya berubah, dari perempuan yang dulu dicampakkan karena dianggap beban, menjadi seorang pebisnis muda yang dihormati. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Salsa tetap menjadi diri sendiri. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana. Ia tetap berjalan kaki ke showroom, tetap menyapa tetangga dengan ramah. Kekayaannya tak mengubah kesederhanaannya. Dalam diam, Salsa menulis di buku hariannya malam itu. 1 langkah lagi, aku belum selesai membuktikan siapa aku. Dan langkah itu akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya, dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pagi itu, Salsa sedang duduk di kantor kecilnya yang berada di pojok showroom. Ia menatap daftar pelanggan yang masuk hari itu, sambil menyeruput kopi hangat. Rutinitas paginya sederhana, tapi selalu membuatnya merasa damai. Ia tak pernah membayangkan bahwa usaha kecilnya bisa tumbuh secepat ini. Tiba-tiba, pintu showroom terbuka, dan suara bel kecil di atasnya berdenting. Nita, karyawannya yang paling cekatan, buru-buru menghampiri. "Bu Salsa," bisik Nita dengan wajah sedikit tegang. "Ada customer baru yang mau lihat-lihat mobil mewah." Salsa tersenyum lembut. "Bagus, sambut dengan ramah ya. Kita perlakukan semua tamu sama." Nita mengangguk tapi masih tampak gelisah. Salsa mengernyit heran, tapi belum terlalu memperhatikan. Tak lama kemudian, Nita kembali menghampirinya dengan wajah lebih pucat. "Bu, kayaknya ibu harus lihat sendiri," bisiknya sambil melirik ke arah pintu masuk showroom. Dengan alis mengerut, Salsa bangkit dari kursinya dan berjalan pelan ke ruang pameran. Dan di sanalah ia melihatnya. Darwin, pria yang pernah menjadi suaminya itu, berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan kemeja mahal dan sepatu mengilap. Di sebelahnya ada seorang sales showroom yang sedang sibuk menawarkan paket kredit mobil mewah terbaru. Salsa berdiri terpaku sesaat. Semua kenangan pahit seakan menyeruak. Bagaimana Darwin mencampakkannya? Bagaimana mertuanya menghinanya tanpa ampun? Semua berputar di benaknya secepat kilat. Tapi Salsa menarik napas dalam-dalam. Ia menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa ia kini adalah Salsa yang berbeda. Ia tersenyum tipis, berbalik dan memanggil Nita. "Nita, layani dia seperti pelanggan biasa. Jangan beritahu apa-apa." Nita tampak ragu tapi akhirnya mengangguk. "Baik, Bu." Darwin tampak puas. Ia memilih sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap. Sales showroom dengan sigap menawarkan berbagai paket kredit, dan tanpa banyak pikir, Darwin memilih program kredit jangka panjang. Saat semua proses administrasi selesai, Darwin menandatangani surat perjanjian kredit.
Mobil itu resmi menjadi milik Darwin, dengan cicilan yang cukup besar tiap bulannya. Salsa hanya memperhatikan dari jauh, matanya dingin namun penuh ketegasan. Di hatinya ia berkata, "Dulu kau menganggapku sampah, Darwin. Hari ini, kau justru berhutang pada perempuan yang kau buang." Salsa tidak berniat mempermalukan Darwin di depan umum. Baginya, membiarkan Darwin tenggelam dalam ketidaktahuan adalah balas dendam yang paling manis. Setelah urusan selesai, Darwin membawa mobil itu pulang dengan penuh rasa bangga. Tanpa tahu, showroom tempat ia mengambil kredit mobil itu adalah milik Salsa. Mobil baru itu diparkir megah di halaman rumah ibu Darwin. Cahaya matahari memantul di bodinya yang mengilap, membuat semua mata tetangga tak bisa berpaling. Ibu Darwin keluar dari rumah dengan tergesa, matanya langsung berbinar melihat mobil mewah itu. "Wah, Darwin, ini mobil kamu?" serunya penuh kegirangan. Darwin mengangguk dengan bangga. "Iya, Bu. Aku baru saja ambil dari showroom besar di pusat kota." Ibu Darwin berdecak kagum, menyentuh permukaan mobil dengan penuh kebanggaan. Baginya, ini bukti bahwa anaknya jauh lebih sukses setelah berpisah dari Salsa. "Sudah kubilang kan, kamu memang harus pisah dari perempuan sialan itu," katanya dengan suara keras, sengaja agar didengar tetangga. Beberapa tetangga memang sengaja mengintip dari balik pagar. Mereka berbisik-bisik terkagum-kagum. Ibu Darwin semakin merasa di atas angin. Dalam benaknya, Salsa adalah perempuan gagal yang patut dikasihani. Dan kini, mereka harus menunjukkan kepada Salsa betapa suksesnya Darwin setelah cerai. "Dar, ayo kita ke rumah Salsa. Kita tunjukkan mobil baru ini. Biar dia sadar dia itu cuma beban." Darwin tersenyum licik. Ia memang merasa puas. Membayangkan wajah terkejut Salsa membuatnya semakin bersemangat. Tanpa pikir panjang, Darwin mengiyakan. Mereka pun melaju ke rumah kecil tempat Salsa tinggal sekarang. Salsa saat itu sedang menyapu halaman kecil di depan kontrakannya. Ia mengenakan daster sederhana, tanpa riasan mewah, seperti biasa. Tiba-tiba suara mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil keluar Darwin dan ibunya dengan wajah pongah. "Oh, Salsa," sapa ibu Darwin dengan nada mengejek. "Masih tinggal di kontrakan kecil begini ya? Aduh, kasihan banget." Salsa hanya menatap mereka dengan tenang. Ia tak terkejut. Ia tahu sifat mantan mertuanya yang gemar merendahkan orang lain. Darwin ikut menambahkan, "Lihat kami sekarang, Sal. Mobil baru, hidup sukses. Nggak kayak dulu waktu masih sama kamu." Ibu Darwin tertawa keras. "Benar, semenjak berpisah dari kamu, hidup Darwin lancar, rezeki mengalir deras. Kamu itu pembawa sial, Salsa." Salsa menggenggam sapu erat-erat. Bukan karena marah, tapi untuk menahan dirinya tetap tenang. "Hebat ya," ucap Salsa pelan, suaranya tetap lembut. "Bisa beli mobil mewah seperti itu." Ibu Darwin mendongakkan kepala dengan sombong. "Tentu saja, bukan kredit murahan, ini beli cash," katanya dengan nada menyombongkan diri. Darwin tersenyum penuh percaya diri. "Betul, aku bisa bayar kontan, karena aku sudah sukses tanpa kamu." Salsa mengangguk perlahan. Ada sulas senyum kecil di sudut bibirnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa nomor lalu berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar ya, aku mau telepon seseorang." Ibu Darwin menatapnya sinis. "Mau minta-minta belas kasihan lagi? Hahaha." Tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah Salsa. Nita turun, membawa beberapa staf showroom laki-laki dan setumpuk berkas. "Maaf, Bu Salsa, ini berkas-berkasnya," kata Nita dengan suara sopan. Darwin dan ibunya melongo. Mereka mengenali Nita, staf showroom tempat mereka mengambil kredit mobil itu. "Apa-apaan ini?" bentak ibu Darwin. Salsa menatap mereka dengan pandangan lurus dan berkata dengan suara tegas, "Saya ingin membereskan sedikit masalah, karena mobil yang kalian banggakan itu sebenarnya adalah mobil kredit." Ia menghela napas pelan lalu melanjutkan. "Dan parahnya lagi, kalian mengambil kredit di showroom milik saya." Seketika wajah Darwin dan ibunya memucat. Mereka terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Nita menambahkan sambil menunjukkan berkas. "Ini bukti dokumen kreditnya. Dan sesuai permintaan Bu Salsa sebagai pemilik showroom, kami akan menarik kembali mobil tersebut karena kredit dianggap batal." Staf showroom lainnya mulai bergerak mendekati mobil mewah itu. Darwin dan ibunya panik. Mereka mencoba membantah, tapi Nita dengan sigap menunjukkan bukti-bukti hitam di atas putih. Tapi kami sudah membayar," seru Darwin putus asa. "Kalian baru bayar DP, belum cicilan pertama," sahut Nita cepat. "Dan showroom berhak menarik mobil jika pemiliknya menghendaki." Ibu Darwin berteriak-teriak, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Tetangga sekitar berdatangan, melihat keributan ini. Mereka mulai berbisik,
Bahkan beberapa tertawa pelan, menyaksikan Darwin dan ibunya dipermalukan di depan umum. Salsa, yang dari tadi diam, akhirnya berkata dengan suara lantang. Dulu kalian bilang aku perempuan tak berguna, tapi hari ini kalian justru berhutang pada perempuan yang kalian hina. Darwin dan ibunya terdiam, muka mereka merah padam menahan malu. Akhirnya mereka pergi dengan langkah gontai, sementara mobil mewah itu dibawa kembali oleh staf showroom. Orang-orang di sekitar menyoraki Darwin dan ibunya. Mereka berdua menjadi bahan gunjingan sepanjang hari. Salsa berdiri tegak di depan rumah sederhananya, hatinya tenang. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran ini. Setelah kejadian memalukan itu, nama Darwin dan ibunya menjadi bahan tertawaan di lingkungan mereka. Setiap lewat, mereka selalu disambut tatapan sinis dan bisik-bisik menusuk. Ibu Darwin yang biasanya begitu pongah, kini lebih banyak mengurung diri di rumah. Sedangkan Darwin, pekerjaannya mulai terganggu karena mentalnya yang terpukul berat. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Salsa mulai membangun dunianya dengan ketenangan yang tak pernah ia rasakan dulu. Ia tak lagi mengkhawatirkan omongan orang. Ia berdiri di atas kakinya sendiri. Kontrakan kecil yang selama ini ia tinggali, perlahan direnovasi menjadi rumah mungil nan nyaman. Tanpa harus memamerkan kemewahan, Salsa hidup dengan damai. Suatu sore, Salsa duduk di teras rumah kecil itu, menyesap secangkir teh hangat sambil menatap langit yang berwarna jingga. Hembusan angin membawa aroma damai yang begitu menenangkan. Nita, sahabat sekaligus asistennya, datang membawa kabar. Bu Salsa, ada tawaran kerjasama dari salah satu dealer mobil ternama di luar kota, katanya sambil menyerahkan map tebal. Salsa membaca cepat lalu tersenyum. Bagus. Ayo kita perluas bisnis kita, Nita. Tapi dengan satu syarat, katanya sambil menatap serius. Kita tidak akan pernah menghina orang lain, sekaya apapun kita nanti. Nita mengangguk penuh semangat. Ia tahu, Salsa bukan hanya bos hebat, tapi juga perempuan berhati mulia. Beberapa minggu berlalu. Di satu malam, ketika Salsa baru saja selesai mengecek laporan keuangan, terdengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tampak Darwin berdiri di depan rumah. Rambutnya berantakan, bajunya kusut, bukan lagi pria sombong seperti dulu. Salsa, suara Darwin parau penuh penyesalan. Boleh aku bicara sebentar? Salsa memandangnya tanpa ekspresi. Dalam hatinya, luka lama memang pernah menganga. Tapi kini, luka itu telah sembuh, meninggalkan pelajaran berharga. Aku hanya ingin minta maaf, lanjut Darwin dengan suara bergetar. Aku bodoh, aku sombong. Aku memperlakukanmu dengan buruk, dan sekarang aku membayar semuanya. Salsa menghela napas pelan. Darwin, katanya tenang. Maaf sudah lama aku berikan, tapi kesempatan untuk kembali tidak akan pernah ada. Darwin menunduk, matanya memerah. Aku tidak meminta kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Aku benar-benar menyesal. Salsa tersenyum kecil. Aku tahu, dan itu sudah cukup, katanya. Sekarang, aku sudah bahagia dengan hidupku, tanpa kebencian, tanpa dendam. Darwin berdiri kaku, tak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya ia berpaling, berjalan pergi, meninggalkan Salsa dalam keheningan damai. Salsa menutup pintu perlahan, lalu berbalik, menatap ruang mungilnya yang terasa hangat. Terima kasih Tuhan, bisiknya pelan, karena akhirnya aku sembuh. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Darwin, kehidupan Salsa kembali berjalan normal. Ia makin sibuk mengurus showroom dan juga warung baksonya yang tetap ramai. Di suatu siang yang terik, Salsa memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ia butuh suasana baru untuk menyusun rencana ekspansi bisnisnya. Saat ia duduk sambil menyesap kopi hangat, seorang pria menghampirinya. Salsa, kamu Salsa kan? Suara berat itu terdengar akrab. Salsa mengangkat wajahnya dan matanya membulat. Di depannya berdiri Revan, teman kuliah lamanya. Pria yang dulu diam-diam pernah membuat hatinya berdebar, tapi terpisah karena kesibukan masing-masing. Revan, astaga, sudah berapa tahun ya? Salsa berdiri dan mereka saling berjabat tangan hangat. Revan duduk di depannya dengan senyum lebar. Aku hampir nggak percaya ini kamu. Tetap sama. Sederhana dan menenangkan, kata Revan. Salsa tertawa kecil. Aku justru berpikir hidupmu pasti sudah penuh kemewahan. Kau dulu paling pintar di kampus. Revan tertawa renyah. Aku baru balik ke kota ini. Pindah dari luar negeri. Bosan dengan kehidupan glamor. Aku rindu hal-hal sederhana. Obrolan mereka mengalir begitu alami. Salsa merasa nyaman.
seolah waktu bertahun-tahun itu tak pernah ada. Mereka membahas banyak hal. Masa kuliah, cita-cita, kegagalan, luka, dan perjalanan masing-masing. Salsa pun, perlahan-lahan, membuka sedikit kisah pahit masa lalunya. Revan mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menunjukkan rasa kasihan. Hanya tatapan hangat dan senyuman yang membuat Salsa merasa dihargai. "Kamu kuat, Sal," ucap Revan akhirnya. "Aku bangga bisa berteman dengan perempuan sekuat kamu." Ucapan sederhana itu membuat dada Salsa terasa hangat. Sudah lama tidak ada yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Sore itu, sebelum berpisah, Revan sempat berkata, "Kalau kamu mau, aku ingin bantu ekspansi bisnismu. Aku punya cukup pengalaman di bidang marketing. Tapi, lebih dari itu, aku ingin tetap ada di hidupmu, dalam bentuk apapun yang kamu mau." Salsa terdiam. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai merasakan sesuatu yang telah lama ia kunci. Harapan. Sejak pertemuan tak terduga itu, Revan dan Salsa menjadi semakin sering bertemu. Awalnya hanya sekadar mengobrol di kafe, bertukar cerita, atau bertukar ide bisnis. Namun seiring waktu, Salsa mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang Revan bawa. Bukan tekanan seperti yang dulu ia alami bersama Darwin, melainkan ketulusan yang menenangkan hatinya. Suatu hari, Revan mengajak Salsa bertemu di showroom mobil mewah miliknya. Ia membawa proposal kerjasama. "Sal, aku lihat showroom kamu potensinya besar sekali," kata Revan membuka percakapan. Salsa menatap dokumen di hadapannya dengan serius. "Aku tahu kamu bisa membesarkannya sendiri, tapi kalau kamu mau, aku ingin bantu memperluas jaringanmu. Kita bisa buka cabang baru, bahkan memperluas sampai kota lain." Salsa mengangguk pelan. Ia tahu, bantuan Revan bukan karena kasihan. Revan mempercayai kemampuannya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari Darwin. "Aku mau, Rev," jawab Salsa mantap. "Tapi aku ingin semua berjalan secara profesional. Aku nggak mau ada yang salah paham nantinya." Revan tersenyum kecil. "Aku menghargai itu, Sal. Aku di sini bukan untuk mengambil alih, aku hanya ingin mendukung." Kerjasama pun dimulai. Dengan bantuan Revan, Salsa berhasil membuka cabang showroom baru di kota tetangga. Dalam waktu 6 bulan, namanya makin dikenal. Para pesaing bahkan mulai merasa gentar melihat kemajuan Salsa. Namun di balik semua kesibukan itu, Salsa tetap menjaga sikap rendah hatinya. Ia tetap tinggal di rumah sederhana, tetap sering membantu warga sekitar, dan tak pernah pamer kekayaan. Kadang ia berpikir, mungkin dulu ia harus melalui semua kesakitan itu supaya bisa menjadi dirinya yang sekarang, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan dihormati. Di sela-sela kesibukannya, Salsa duduk di teras rumah mungilnya, menatap langit malam yang cerah. Dalam hati, ia berbisik, "Aku sudah melewati badai. Sekarang saatnya menikmati perjalanan baru." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Salsa merasa damai. Setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, Salsa akhirnya merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Setelah sukses membangun bisnis showroom mobil bekas yang mulai berkembang pesat, ia merasa waktunya untuk melangkah lebih jauh. Dengan tabungan yang cukup, Salsa memutuskan untuk membuka cabang showroom baru, sebuah langkah besar yang akan memperkuat bisnisnya. Salsa tahu bahwa untuk mewujudkan impian itu, ia membutuhkan seseorang yang bisa membantunya menjalankan rencana besar ini. Revan, seorang pengusaha sukses yang sudah lama dikenal Salsa, menawarkan diri untuk bekerja sama dalam proyek ini. Awalnya, Salsa ragu. Namun, setelah beberapa pertemuan, ia menyadari bahwa Revan adalah orang yang tepat. Dia bukan hanya seorang profesional, tetapi juga memiliki visi yang sejalan dengan dirinya. Mereka mulai bekerja sama, mengunjungi lokasi-lokasi potensial untuk cabang baru, merancang strategi pemasaran, dan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk membuka showroom tersebut. Revan selalu memberi masukan yang sangat berarti, dan Salsa menghargainya. Semakin lama mereka bekerja bersama, Salsa merasa ada kedekatan yang mulai tumbuh antara mereka berdua. Revan tidak hanya profesional dalam pekerjaan, tetapi juga sangat peduli dengan Salsa sebagai pribadi. Salsa merasa nyaman dengan kehadiran Revan, seseorang yang selalu ada untuknya tanpa menghakimi atau menganggapnya lemah. Revan selalu mendukungnya, memberi saran, bahkan berbagi cerita kehidupan pribadi yang membuat Salsa merasa semakin dekat. Suatu malam, setelah seharian penuh sibuk mengurus segala urusan showroom,
Mereka duduk bersama di sebuah kafe kecil yang tenang, menikmati secangkir kopi hangat. Hening sejenak, keduanya hanya saling menikmati suasana. Aku nggak pernah menyangka, Salsa, kita bisa sampai di titik ini. Semua yang kita kerjakan bersama berjalan lebih baik dari yang aku bayangkan, kata Revan sambil menatap Salsa dengan senyum lembut. Salsa tersenyum, merasa dihargai. Aku juga nggak pernah membayangkan bisa sejauh ini, tapi kamu benar, Revan. Kita punya tim yang hebat dan kerja keras yang tidak sia-sia. Aku juga senang bisa bekerja sama denganmu. Aku juga senang bisa membantu, jawab Revan dengan nada serius, namun tatapannya tidak bisa menyembunyikan ketulusan. Kamu pantas mendapatkan semua keberhasilan ini, Salsa. Aku benar-benar bangga padamu. Salsa merasakan perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa kedekatan ini lebih dari sekadar hubungan profesional. Revan, dengan segala perhatiannya, selalu memberi ruang bagi Salsa untuk berkembang, tanpa pernah berusaha mengendalikan atau mengekang. Namun Salsa juga merasa bingung. Apakah perasaannya hanya sebatas rasa terima kasih, atau adakah sesuatu yang lebih? Ia tidak ingin menganggap ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, namun ada sebuah perasaan yang tumbuh di dalam dirinya yang semakin kuat. Malam itu, Salsa memutuskan untuk membuka diri sedikit lebih banyak. Revan, aku nggak tahu kenapa aku merasa sangat nyaman denganmu. Aku merasa kita punya ikatan yang lebih dari sekadar teman kerja. Aku merasa kita bisa lebih daripada ini, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Revan terdiam sejenak, menyimak kata-kata Salsa. Wajahnya yang biasa ceria kini tampak serius, dan dia menatap Salsa dengan tatapan penuh arti. Salsa, aku juga merasa hal yang sama. Kita memang sudah sangat dekat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan hanya untuk bisnis. Aku di sini karena aku peduli padamu. Salsa tersentak, hatinya berdebar mendengar kata-kata Revan. Ia merasa lebih nyaman, tetapi masih ada keraguan dalam dirinya. Aku takut kalau kita terlalu cepat terbawa perasaan. Kita sudah punya hubungan yang baik, dan aku nggak ingin merusaknya. Revan tersenyum lembut. Aku ngerti. Kita bisa ambil langkah pelan-pelan, Salsa. Yang penting kita tetap saling mendukung, baik sebagai teman ataupun lebih dari itu. Aku nggak ingin kamu merasa terbebani. Mendengar kata-kata Revan, Salsa merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa hubungan mereka bisa tumbuh dengan alami, tanpa perlu terburu-buru. Revan tidak pernah menekan atau membuatnya merasa tertekan. Dia memberi kebebasan bagi Salsa untuk mengambil keputusan dengan hati yang tenang. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin erat. Salsa mulai merasa bahwa Revan bukan hanya teman dalam bisnis, tetapi juga seseorang yang bisa ia andalkan dalam kehidupan pribadi. Mereka berbagi tawa, berbagi cerita, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama. Salsa merasa bahwa Revan telah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Keduanya terus bekerja keras untuk membuka cabang baru showroom mereka. Setiap langkah yang diambil terasa lebih mudah karena mereka bisa saling mengandalkan. Salsa mulai membuka hatinya, dan Revan, dengan segala kesabaran dan perhatian, menjadi seseorang yang selalu ada di sisinya. Dalam hati Salsa, ia tahu bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, dan siapa tahu kemana kedekatan ini akan membawa mereka. Tetapi, untuk saat ini, Salsa merasa bahagia dengan apa yang ia miliki, sebuah persahabatan yang dalam dan kemungkinan yang terbuka lebar. Setelah malam itu, Salsa merasa ada sebuah kedamaian yang tumbuh di dalam dirinya. Meskipun ia tidak tahu kemana hubungan ini akan berkembang, satu hal yang pasti, ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Bersama Revan, ia merasa bahwa segala sesuatu bisa dicapai. Keduanya terus bekerja keras untuk membuka cabang showroom baru yang mereka rencanakan, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin memperkuat kepercayaan Salsa terhadap Revan. Beberapa bulan kemudian, cabang showroom baru mereka resmi dibuka. Salsa merasa sangat bangga dengan pencapaiannya, namun ia juga tahu bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran besar Revan. Tanpa kerjasama dan dedikasi dari Revan, semuanya tidak akan berjalan dengan mulus. Revan menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup Salsa. Salah satu hari yang paling berkesan adalah ketika mereka meresmikan cabang showroom baru tersebut.
Acara pembukaan yang diadakan sederhana, namun penuh dengan makna. Salsa berdiri di depan tamu undangan, menyapa mereka dengan senyuman hangat. Revan berdiri di sampingnya, menatap Salsa dengan tatapan penuh kebanggaan. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami hingga titik ini. Tanpa kalian, kami tidak akan bisa mencapai semua ini. Dan tentu saja, terima kasih kepada tim kami yang luar biasa, dan khususnya Revan, yang telah menjadi mitra terbaik dalam perjalanan ini, kata Salsa. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Revan tersenyum, merasa bangga mendengar kata-kata Salsa. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Salsa. Keberhasilan ini adalah milikmu. Aku hanya beruntung bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Setelah acara pembukaan selesai, Salsa dan Revan duduk bersama di ruang kantornya, menikmati secangkir kopi setelah hari yang panjang. Keberhasilan cabang showroom baru ini adalah titik balik yang besar dalam hidup Salsa. Ia merasa lebih percaya diri, lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tahu, Revan, aku nggak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini. Semua yang aku capai, ini lebih dari sekadar bisnis. Ini tentang bagaimana aku bisa membuktikan pada diriku sendiri dan pada orang-orang yang meragukanku dulu, bahwa aku bisa berdiri di kaki sendiri. Salsa mengungkapkan dengan mata yang penuh harapan. Revan menatap Salsa dengan penuh pengertian. Aku tahu betul, Salsa. Dan aku bisa lihat betapa besar usaha yang kamu lakukan untuk sampai di sini. Kamu memang layak mendapatkannya. Salsa tersenyum dan menyandarkan punggungnya pada kursi. Ia merasa ada ketenangan yang datang setelah perjuangannya yang panjang. Terima kasih, Revan. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa bantuanmu. Kamu sudah banyak memberikan dukungan, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidupku. Revan tersenyum lembut, duduk lebih dekat. Aku senang bisa membantu. Tapi lebih dari itu, aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini bukan hanya untuk urusan bisnis. Aku ingin kamu bahagia, Salsa. Aku ingin melihatmu terus berkembang, dan aku ingin jadi bagian dari itu. Salsa merasa hatinya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Meskipun ia masih merasa sedikit bingung dengan perasaannya, ia tahu bahwa Revan adalah seseorang yang sangat berarti baginya. Keberadaannya telah memberi warna baru dalam hidupnya, dan ia mulai melihat hubungan ini lebih dari sekadar kerja sama profesional. Namun, Salsa tidak ingin terburu-buru. Ia tahu bahwa untuk bisa melangkah ke tahap yang lebih dalam, ia harus benar-benar siap. Aku tahu, Revan. Aku juga merasa ada sesuatu yang lebih. Tapi aku nggak mau terburu-buru. Aku masih perlu waktu untuk benar-benar memahami perasaanku, jawab Salsa dengan lembut. Revan mengangguk dan memberi senyum yang tulus. Aku ngerti, kita bisa ambil waktu. Yang penting kita saling mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Salsa merasa lega mendengar itu. Ia tahu bahwa Revan adalah orang yang tepat untuk menemaninya, bukan hanya dalam perjalanan bisnis, tetapi juga dalam perjalanan hidupnya yang baru. Salsa memutuskan untuk terus fokus pada perkembangan bisnisnya, namun juga memberi ruang bagi dirinya untuk menikmati waktu bersama Revan, tanpa terburu-buru. Hari-hari pun berlalu, dan hubungan mereka semakin berkembang. Salsa dan Revan semakin sering menghabiskan waktu bersama. Tidak hanya bekerja, tetapi juga menikmati kebersamaan mereka di luar pekerjaan. Mereka berbicara lebih banyak tentang impian dan harapan masing-masing, dan Salsa merasa semakin yakin bahwa ia tidak pernah salah memilih untuk bekerja sama dengan Revan. Ketika suatu hari mereka bersama-sama melihat cabang showroom yang baru dibuka, Salsa menatap Revan dan berkata, "Aku nggak tahu bagaimana aku bisa melakukannya tanpa kamu. Terima kasih sudah ada untukku." Revan tersenyum, menggenggam tangan Salsa dengan lembut. "Aku selalu ada untuk kamu, Salsa, dan aku akan selalu ada." Setelah kesuksesan pembukaan cabang showroom baru, Salsa merasakan perubahan yang semakin nyata dalam hidupnya. Tidak hanya bisnis yang semakin berkembang pesat, tetapi hubungan dengan Revan juga semakin dekat dan akrab. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dari bisnis, impian, hingga masa depan. Revan selalu ada untuk memberikan dukungan dan saran yang bijaksana, sementara Salsa merasa lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Namun, meskipun Salsa mulai merasa nyaman, ia tetap menjaga hatinya. Ia tahu betul bahwa setelah semua yang ia lalui,
Ia tidak bisa terburu-buru dalam memutuskan apapun, terutama dalam hal perasaan. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam diri Revan yang membuatnya merasa aman dan dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika ia bersama Darwin. Pada suatu hari, Revan mengajak Salsa untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah yang baru buka di kota. Restoran itu tidak hanya terkenal karena masakannya yang lezat, tetapi juga memiliki suasana yang elegan, cocok untuk perayaan, atau sekadar menikmati waktu bersama seseorang yang spesial. Malam itu, Salsa mengenakan gaun hitam sederhana namun anggun, sementara Revan mengenakan jas dengan penampilan yang rapi. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut restoran, menikmati suasana tenang dan penuh kedamaian. Salsa merasa nyaman sekali berada di samping Revan, dan tanpa terasa, percakapan mereka berlanjut hingga lebih dari 2 jam. Salsa, Revan memulai percakapan setelah menikmati makan malam mereka. Aku tahu kamu sudah sangat sukses dengan showroommu, tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Salsa menatap Revan dengan penuh perhatian. Apa itu? Aku ingin tahu. Apa yang membuatmu terus berjuang selama ini? Apa yang membuatmu bangkit setelah semua yang terjadi? Revan bertanya dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Salsa terdiam sejenak, merenung. Baginya, pertanyaan itu seperti membawa kembali kenangan pahit, namun juga momen penting yang telah membentuknya. Aku merasa, jika aku tidak bangkit, maka aku akan terus dihina dan dianggap lemah. Aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari apa yang orang lain pikirkan tentangku. Dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, jawab Salsa dengan mata yang berbinar. Revan mengangguk perlahan, seolah memahami setiap kata yang keluar dari mulut Salsa. Aku sangat mengagumi semangatmu, Salsa. Kamu tidak hanya berjuang untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menghargai dirimu, yang mungkin sebelumnya tak pernah mendapatkan penghargaan itu. Salsa merasa ada kehangatan dalam kata-kata Revan. Ia tersenyum lembut. Terima kasih, Revan. Kamu selalu membuat aku merasa dihargai. Revan tersenyum, dan suasana di antara mereka menjadi lebih akrab. Aku senang bisa membuatmu merasa begitu, karena aku juga melihat sesuatu dalam dirimu yang luar biasa. Kamu punya keberanian dan keteguhan hati yang banyak orang tidak miliki. Aku ingin terus mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Salsa merasa hatinya berdebar. Kata-kata Revan menyentuhnya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dalam benaknya ia mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Revan bukan hanya rekan bisnis yang hebat, tapi seseorang yang telah membuat hidupnya lebih berwarna. Seseorang yang tidak hanya melihat dirinya dari sisi bisnis, tetapi juga menghargai perjuangannya sebagai seorang wanita. Namun, Salsa juga tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru. Aku ingin terus berjalan, Revan, dan aku menghargai semua yang sudah kamu lakukan untukku. Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar yakin dengan perasaanku sendiri, jawab Salsa, mencoba menjaga keseimbangan antara perasaan dan akal sehatnya. Revan tersenyum penuh pengertian. Aku mengerti, Salsa. Kita bisa berjalan pelan-pelan. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih sekarang. Yang terpenting, kita saling mendukung, bukan? Salsa mengangguk dengan lembut. Iya, kita saling mendukung. Itu yang terpenting. Malam itu berakhir dengan mereka berjalan berdampingan keluar dari restoran. Salsa merasa lega. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia memiliki seseorang yang peduli padanya dan siap menemani perjalanan hidupnya ke depan. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan cepat. Salsa semakin sibuk dengan pekerjaan di showroom, namun ia juga semakin dekat dengan Revan. Keberhasilan cabang showroom yang baru membuka lebih banyak peluang bagi mereka. Revan semakin sering datang ke showroom untuk membantu dalam pengelolaan, dan Salsa merasa senang bisa berbagi tanggung jawab tersebut dengan seseorang yang bisa ia percayai. Mereka tidak hanya menjadi rekan bisnis yang hebat, tetapi juga mulai berbagi lebih banyak waktu di luar pekerjaan. Mereka pergi ke acara-acara sosial bersama, makan malam bersama, dan mulai berbicara lebih terbuka tentang kehidupan pribadi masing-masing. Pada suatu sore, setelah pertemuan bisnis yang panjang, Revan mengajak Salsa untuk berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di bangku taman, menikmati udara segar yang menenangkan. Salsa menatap langit sore yang cerah,
merasa ada kedamaian yang mendalam di dalam dirinya. Salsa, Revan memulai percakapan dengan nada serius. Aku ingin kita berbicara tentang masa depan. Aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku mulai merasa bahwa aku ingin ada di hidupmu. Tidak hanya sebagai teman atau rekan bisnis, tapi sebagai seseorang yang lebih dekat. Salsa menatap Revan, merasa jantungnya berdebar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan itu sudah mulai tumbuh. Revan, aku juga merasa ada sesuatu di antara kita. Tapi aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap untuk itu. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin melakukan ini dengan hati yang yakin. Revan mengangguk dengan penuh pengertian. Aku menghargai itu, Salsa. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Kapanpun kamu siap. Salsa merasa lebih tenang mendengar kata-kata Revan. Ia tahu bahwa hubungan ini akan berkembang dengan cara yang alami. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan siap untuk melangkah lebih jauh bersama Revan. Tapi untuk sekarang, yang terpenting adalah perjalanan ini dan bagaimana mereka bisa terus berjalan berdampingan, saling mendukung, dan menikmati setiap momen bersama. Waktu berlalu, dan Salsa semakin merasa nyaman dengan setiap perubahan dalam hidupnya. Dengan segala keberhasilan yang telah ia capai, ia menyadari bahwa ada satu hal yang belum ia raih, kebahagiaan pribadi. Meskipun bisnisnya berkembang pesat dan ia sudah mendapatkan banyak penghargaan dari orang-orang di sekitarnya, hatinya tetap merasa kosong, seperti ada yang kurang. Ya namun kini ia mulai menyadari bahwa yang kurang itu adalah seseorang yang bisa berbagi perjalanan hidup dengannya, seseorang yang bisa membuatnya merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Revan hadir sebagai sosok yang sangat berbeda dari yang pernah ada dalam hidupnya. Ia bukan hanya seorang rekan bisnis yang cerdas dan tegas, tetapi juga seorang pria yang sabar, pengertian, dan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, Salsa merasakan bahwa ada ikatan yang lebih dalam yang terjalin antara dirinya dan Revan. Perasaan itu tumbuh, perlahan namun pasti, dan ia tak bisa lagi menafikannya. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras di showroom, Salsa merasa lelah. Namun di tengah kelelahan itu, ada perasaan hangat yang datang dari dalam dirinya ketika memikirkan Revan. Ia menyadari betapa seringnya Revan berada di sisinya, memberikan dukungan, bahkan tanpa diminta. Keberadaannya membuat Salsa merasa dihargai, sesuatu yang begitu langka dalam hidupnya, terutama setelah semua hinaan dan luka yang pernah ia alami. Salsa duduk di teras rumahnya, merenung tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, pada saat ia dihina oleh Darwin dan ibunya, ketika ia merasa tak berarti dan tak dihargai. Sekarang sudah bentar. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya. Namun lebih dari itu, ia juga menyadari bahwa Revan, pria yang selalu ada untuknya, adalah seseorang yang telah membuat hidupnya lebih indah. Ia tidak hanya perlu membuktikan bahwa ia bisa sukses, tetapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas mendapatkan cinta yang tulus dan kebahagiaan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Revan. Salsa, aku ingin mengajakmu makan malam besok. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Aku berharap kamu bisa hadir. Pesan itu membuat hati Salsa berdebar. Meskipun ia tahu bahwa Revan adalah orang yang penuh perhatian, ada rasa penasaran yang muncul di dalam dirinya. Apa yang ingin Revan bicarakan? Apakah itu tentang bisnis atau tentang hubungan mereka? Besoknya, Salsa mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia ingin menunjukkan pada Revan bahwa ia siap untuk melangkah ke tahap yang lebih jauh dalam hubungan mereka. Setelah semua yang ia lalui, Salsa merasa bahwa kini saat yang tepat untuk membuka hatinya dan menerima cinta yang tulus dari Revan. Malam itu, mereka bertemu di restoran yang sama dengan malam pertama mereka makan bersama. Suasana yang elegan, namun nyaman, memberikan kedamaian bagi Salsa. Revan menunggu di meja yang sudah mereka pesan, dengan senyum di wajahnya. Begitu Salsa duduk, ia langsung merasakan kehangatan dari keberadaan Revan di sampingnya. Aku senang kamu datang, kata Revan dengan senyum yang menenangkan. Tentu saja, aku ingin mendengarkan apa yang ingin kamu bicarakan, jawab Salsa. Mencoba tersenyum, meskipun ada sedikit kegugupan di hatinya. Revan mengangguk, kemudian memulai pembicaraan. Salsa, kita sudah berjalan jauh bersama, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Aku tahu, kita tidak selalu mudah, tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah
Aku ingin terus berada di sampingmu, mendukungmu, dan berbagi masa depan bersamamu. Salsa terdiam sejenak, hatinya berdebar. Kata-kata Revan menyentuh hatinya dengan cara yang sangat mendalam. Tanpa disadari, air matanya mulai mengalir perlahan. Aku sudah lama belajar untuk mandiri dan menjaga hati ini. Tapi sekarang, aku merasa bahwa aku tidak perlu lagi menutup hatiku. Revan meraih tangan Salsa dengan lembut, menggenggamnya erat. Aku ingin kamu tahu, Salsa, bahwa aku tidak hanya menghargaimu sebagai rekan bisnis, tetapi juga sebagai seorang wanita yang luar biasa. Aku ingin kamu membuka hatimu untukku, dan aku janji akan selalu ada untukmu, dalam suka dan duka. Salsa menatap Revan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa Revan adalah pria yang baik, yang akan selalu menghargainya dan mencintainya dengan tulus. Ia sudah cukup lama menahan diri, tetapi sekarang ia menyadari bahwa waktunya untuk melangkah maju sudah tiba. Revan, aku ingin melangkah bersamamu. Aku ingin membuka hatiku, dan bersama-sama menata hidup yang bahagia. Aku percaya padamu. Revan tersenyum lebar, dan tanpa ragu, ia menarik Salsa ke dalam pelukannya. Aku sangat berterima kasih, Salsa. Kita akan membangun masa depan yang indah bersama. Malam itu, Salsa merasa seolah beban hidup yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ia sudah melewati segala tantangan, dan kini, dengan hati yang terbuka, ia siap untuk menjalani kehidupan yang baru bersama Revan. Sebuah kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan keberhasilan, sebuah kehidupan yang layak ia nikmati setelah segala usaha dan perjuangannya. Setelah malam itu, hubungan Salsa dan Revan semakin kuat. Mereka tidak hanya semakin dekat secara pribadi, tetapi juga lebih kompak dalam bisnis. Salsa merasa bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang tepat, seseorang yang tidak hanya bisa diajak bekerja sama, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi teman sejati dan pendamping dalam segala hal. Bersama Revan, Salsa merasa hidupnya lebih berwarna dan penuh makna. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, merayakan keberhasilan bersama, dan menghadapi tantangan dengan kebersamaan. Salsa tahu bahwa meskipun masa lalu penuh dengan kesulitan dan hinaan, ia telah berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan hati yang penuh harapan, Salsa melangkah ke masa depan, siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya bersama Revan, membangun kehidupan yang penuh cinta, dan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Kini, ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup yang lebih bermakna. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan keberanian untuk terus maju. Cerita Salsa mengajarkan kita bahwa keberanian untuk bangkit dari kegagalan dan hinaan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Meskipun hidup seringkali memberikan tantangan yang berat, dan terkadang kita dihina atau diremehkan oleh orang-orang terdekat, itu tidak berarti kita harus menyerah pada keadaan. Dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan kepercayaan pada diri sendiri, kita bisa mengubah nasib dan membuktikan bahwa kita lebih dari yang mereka kira. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita bahwa mencintai diri sendiri dan membuka hati untuk orang lain adalah langkah penting dalam perjalanan hidup. Setelah melalui banyak ujian, Salsa menyadari bahwa mencintai dan menerima orang yang tulus hadir dalam hidup kita adalah bagian dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam hidup ini, kita tidak harus berjalan sendiri. Cinta dan dukungan yang tulus dari orang lain bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas, ketulusan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan menjaga nilai-nilai tersebut, kita bisa membangun kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.